Udah pada siap semuanya yang di belakang? Baik, kalau gitu, yuk. Terowongan Jalan Pajajaran. Tolong jangan ini ya, jangan dipegang kabel-kabel yang ada di kanan kiri. Hati-hati Kak. Tolong jangan dipegang kabel kanan kirinya. Di gedung penelusuran di Jalan Cicendo. Jadi tolong dinyalakan yuk flashlightnya ya, sama senter-senternya. Hati-hati langkah kakinya untuk selalu diperhatikan. Di sini dulu mungkin. Nah, teman-teman kita berhenti dulu di sini ya. Katanya aman. Oke. Udah di belakang. Nah, karena kita akan menelusuri tempat yang lebih gelap, jadi tolong dinyalakan flashlightnya dan hati-hati langkah kakinya karena banyak semak-semak dan banyak bongkahan-bongkahan juga. Dan kita tadi baru saja melewati sebuah terowongan yang ada di bawah Jalan Pajajaran. Yang selama ini kita lewat Jalan Pajajaran biasa-biasa aja, ternyata di bawahnya itu ada sebuah terowongan yang menghubungkan Jalan Ciamplas dan Jalan Cicendo. Jadi ini kita sekarang udah ada di gedung di Publikina yang ada di Jalan Cicendo AKBP. Tadi padahal kan si hujannya kemarin ya, sampai sekarang juga si terowongan tersebut masih terendam oleh air gitu, apalagi waktu hujan-hujannya. Jadi sayang sekali lah kalau misalnya Publikina ini akan dialihkan fungsi. Nantinya takutnya si terowongan tersebut sudah tidak lagi terurus gitu, takutnya terendam full. Dan udah semua yang di belakang aman, kita lanjut yuk, bisa ikutin saya.
semuanya bisa membuat star lingkaran di depan saya. Jadi sebenarnya Kang Tetes, tumbuhan kina itu bukan dari Indonesia, tapi dari negara Peru yang ada di Amerika Latin sebelah sana. Kemudian bagaimana kina kok bisa sampai ke Indonesia, itu panjang sekali ceritanya. Di sini saya bakal ceritakan tentang kina yang sebenarnya. Jadi kina itu, saya ceritakan dengan malaria dulu aja, latar belakang malaria. Jadi kan waktu itu orang-orang Eropa kan yang ada di Eropa, mereka berlayar ke negara-negara tropis. Salah satunya Indonesia, Peru, Brazil, itu kan negara-negara tropis ya. Mereka menjajah negara-negara tropis dengan cara apa? Dengan cara membabat hutan-hutan yang ada di negara-negara tropis. Dan di hutan-hutan tersebut itu ada nyamuk. Dan nyamuk tersebut kemudian menyerang para pembabat hutan tersebut, menyerang dan menyebarkanlah penyakit malaria. Emang seberapa bahayanya sih malaria pada saat itu kalau misalnya dibayangkan dengan zaman sekarang? Bisa dibayangkan COVID-19 kemarin aja kita bagaimana kan? Nah itu bisa diibaratkan seperti itu, tapi lebih banyak menjabahnya itu di negara-negara tropis saja kalau si malaria tersebut. Dan sekarang pun masih mewabah, tapi di Indonesia, di Indonesia bagian timur. Tentara-tentara kita yang mau ditugaskan ke Indonesia Timur, ke Papua sebelah sana, mereka harus meminum pil kina terlebih dahulu. Itu agar tidak dijangkit sama penyakit malaria. Kemudian saya ceritakan tentang kinanya. Jadi kina itu ditemukan secara tidak sengaja. Dulu ada ada seorang dukun jadi-jadian, mereka biasa dengan mantra-mantra kemudian mencelupkan segala herbal, dan salah satunya itu mungkin kebetulan atau gimana, kebetulannya tuh dia memasukkan si kulit pohon kinanya ini. Ada salah satu anak dari kepala suku yang tertular penyakit malaria seperti itu. Kemudian si dukun tersebut memberikan kepada anak tersebut dan diminum, dan ternyata ampuh teman-teman si kina tersebut. Hingga akhirnya kemudian orang-orang Eropa mendengar bahwa di Peru ada obat dari malaria. Kemudian orang-orang di negara-negara Eropa mereka datang ke Peru untuk mengambil si bibitnya, tetapi tidak berhasil karena tidak semudah itu, karena bibit-bibit tersebut itu si kina itu berhasil dimonopoli sama Peru, negara Peru. Jadi orang-orang yang mau membeli kina itu tidak boleh bibitnya, hanya si kinanya saja. Dan si bibitnya itu tidak boleh. Dan dulu mungkin asalnya orang Bandung pernah mendengar Jung Hoon yang makamnya di Lembang. Beliau itu adalah seorang bioteknologi, yang suka mempelajari tentang dunia obat-obatan, mempelajari tentang dunia herbal seperti itu. Dia adalah Jung Hoon namanya, makamnya ada di Lembang. Kalau teman-teman mau main ke sana juga masih ada si makamnya, dan ada tubuhnya juga. Dan beliau itu mempunyai teman namanya Haskell. Haskell itu diperintahkan sama Jung Hoon untuk mencuri bibit kina yang ada di Peru. Dicurinya dengan cara apa? Ada yang diceritakan bahwa si bibit tersebut dicurinya dengan cara diselubungkan di sepatu Haskell. Jadi Haskell itu pakai sepatu boot. Nah kan sepatu boot itu ada banyak space-nya ya. Dia memasukkan hampir ratusan bibit kina ke sepatu Haskell tersebut. Lalu juga ada versi yang mengatakan bahwa Haskell itu membawa peti besar berisi bibit-bibit kina. Kina akhirnya sampai ke Indonesia, tetapi sebagian saja, hanya puluhan saja yang tersisa yang selamat, karena kan perjalanan dari Peru ke Indonesia panjang sekali, apalagi menggunakan kapal gitu pada saat itu. Kemudian kina itu dibudidayakan di Kebun Raya Bogor. Dibudidayakan, tetapi katanya tidak cocok. Kemudian Jung Hoon memerintahkan untuk membudidayakannya itu di Priangan, di dataran-dataran tinggi Priangan. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada gunung-gunung. Di sana tahu gunung apa? Ini yang ini? Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu itu artinya si kina itu ditumbuhin juga di Gunung Tangkuban Perahu. Kalau misalnya di Bandung Selatan itu ada Pangalengan, Ciwidey, kemudian juga ada Ranca Bali. Dulu itu tuh sebelum menjadi teh dulu kina dulu. Kina terlebih dahulu, karena lebih apa? Karena lebih laku kina dibanding si teh tersebut. Nah, 90% kina di dunia itu dihasilkan di kota Bandung. Itu artinya kota Bandung berhasil menyembuhkan hampir seluruh dunia dari penyakit malaria pada saat itu. Dan makanya si pabriknya aja ini 5 hektar luasnya. Termasuk yang tadi yang sekarang juga ini adalah termasuk ke dalam pabrik kina. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan ada para pekerja-pekerja yang ditugaskan untuk mengambil kulit-kulitnya. Kemudian dari kulit-kulitnya ini diolah di BK. BK itu adalah Bandung Kinens Pabrik.
Kemudian kalau misalnya teman-teman tadi ada yang sebagian pernah mendengar suara cerobong dari pabrik Kina, ini nanti kita bakal melihat si cerobong ini dari bagian di sana, dari bagian bawah, dari bagian dalamnya gitu. Dan nanti si cerobong tersebut kalau misalnya dinyalakan akan membuat kepulan asap yang sangat besar sekali. Dan itu katanya bisa sampai Batu Jajar juga. Kemudian si suaranya, konon katanya si suaranya juga bisa sampai ke daerah-daerah sana, Kiara Condong dan Batu Jajar. Itu konon katanya, tapi karena sekarang udah jarang dinyalakan lagi, jadi masih apa ya, isunya masih konon-konon seperti itu. Nanti ini si alat ini nanti kita bakal temui di pabrik yang tadi apabila kita berbelok ke arah sebelah kiri, nanti kita ke sana juga. Kemudian juga ini diolah, kemudian jadilah yang lebih steril, yang asalnya si bibitnya aja dimasukkan ke dalam air kan itu tidak steril ya, tidak manusiawi gitu. Makanya diolah kemudian jadilah pil yang akan sirup, yang akan teteh bisa nikmati gitu. Dan kemudian juga dikembalikan kepada rakyat Indonesia untuk dikonsumsi. Di sini juga bisa dilihat tuh. Dan itulah cerita tentang Kina. Jadi Kina itu bisa diibaratkan malaria itu bisa diibaratkan COVID-19 ya di zaman kita sekarang gitu. Ini lebih jelas si cerobong terlihat. Nanti kita lihat dari bagian dalam. Sundel bolong ini memang kalau misalnya dilihat secara astral